Sejarah pemerintahan dinasti Umayyah di Damaskus. Umayyah Ibnu Abdi Syam Ibnu Abdu Manaf adalah silsilah pertama dari Bani Umayyah. Sedangkan Muawiyah bin Abu Sufyan adalah khalifah pertama dinasti Umayyah. Berdirinya dinasti Umayyah tidak terlepas dari berakhirnya masa pemerintahan Islam sebelumnya, yaitu pemerintahan Khulafaur Rasyidin. Wafatnya Ali bin Abi Thalib menimbulkan dampak politis yang cukup berat bagi kekuatan Islam. Banyak pengikut Ali bin Abi Thalib yang merasa sedih dengan peristiwa duka ini. Selain itu, belum ada tokoh panutan dan pemimpin yang pantas untuk menggantikan kedudukan Ali bin Abi Thalib sebagai pemimpin Islam. Walaupun Hasan bin Ali tidak sekuat ayahnya, para pengikut Ali bin Abi Thalib sepakat untuk membaiat Hasan bin Ali. Namun pengangkatan itu ditentang oleh Muawiyah bin Abu Sufyan dan para pendukungnya. Penyebab Muawiyah bin Abu Sufyan menentang pengangkatan Hasan bin Ali adalah karena ia sudah sejak lama ingin menduduki jabatan tertinggi dalam dunia Islam. Namun, ia selalu mendapat perlawanan dari para pendukung Ali bin Abi Thalib. Hal inilah yang membuat mendapat perlawanan dari para pendukung Ali bin Abi Thalib. Hal inilah yang membuat perdebatan dalam permasalahan yang muncul setelah kekhalifahan Ali bin Abi Thalib. 2. Sistem pemerintahan pada masa dinasti Umayyah di Damaskus. Selama masa pemerintahan Khulafaur Rasyidin, para khalifah selalu didampingi oleh dewan penasihat yang terdiri dari para pemuka Islam. Seluruh kebijakan selalu dimusyawarahkan secara terbuka. Rakyat mempunyai hak untuk menyampaikan pertimbangan dalam pemerintahan. Kebebasan berpendapat dan kebebasan menyampaikan kritik terhadap kebijakan pemerintah merupakan corak yang sangat menonjol dalam pola pemerintahan ini. Namun tradisi musyawarah dan kebebasan berpendapat ini tidak berlaku dalam pemerintahan dinasti Umayyah. Hal tersebut menyebabkan Dewan Pemusyawaratan dan Dewan Penasihat tidak berfungsi secara baik. Rakyat tidak boleh mengkritik kebijakan pemerintah. Hal itu terjadi karena para penguasa dinasti Umayyah telah menganggap dirinya sebagai raja yang tidak dipilih dan diangkat oleh rakyat, sehingga semua kebijakan tidak pernah melibatkan rakyat dan rakyat tidak boleh melakukan kritik. 3. Kekhalifahan Islam pada masa dinasti Umayyah di Damaskus. Dinasti Umayyah bertakhta selama 90 tahun, yaitu sejak tahun 661 sampai 750 Masehi. Selama memimpin Islam, dinasti Umayyah banyak mengalami pasang surut pemerintahan. Sejak berdirinya dinasti Umayyah di Damaskus, pemerintahan Muawiyah bin Abu Sufyan melakukan ekspansi wilayah guna untuk mendapat pengakuan atas kekhalifahannya dan untuk menyebarkan agama Islam. Tahun 670 Masehi, Khalifah Muawiyah bin Abu Sufyan berhasil menaklukkan Kabul dan memperluas kekuasaan hingga ke Afrika Utara. Ada dua alasan yang melatar belakangi Muawiyah bin Abu Sufyan untuk melakukan penaklukan ke wilayah Afrika Barat. Pertama, wilayah mencakup perbatasan Mesir bagian barat. Kedua, Afrika Utara merupakan wilayah yang tunduk pada kekuasaan Bizantium, yaitu kerajaan Romawi. 7 tahun kemudian, Samarkand dapat ditaklukkan. Hal ini pun membuat perluasan wilayah dinasti Umayyah hingga ke Tirmiz. Kekuasaan Islam pada masa dinasti Umayyah di Damaskus. Umat Muslim mempercayai bahwa Rasulullah SAW dibawa dari Masjid Al-Haram ke Masjidil Al-Aqsa dalam peristiwa Isra Mi'raj. Salah satu tindakan Khalifah Abdul Malik bin Marwan adalah memperbaiki dan membangun Masjid Al-Aqsa. Masjid ini menjadi tempat suci setelah Masjid Nabawi atau Madinah dan Masjid Al-Haram atau Mekah. 1. Wilayah kekuasaan Islam pada masa dinasti Umayyah. Perkembangan perluasan wilayah dan dakwah pada masa kekhalifahan dinasti Umayyah berkembang cukup pesat. Para khalifah dalam penyebaran Islam, ancaman dari kerajaan Romawi dan Persia juga mempengaruhi hal tersebut. 90 tahun, banyak negara-negara yang masuk ke dalam wilayah kekuasaan Islam, yaitu Spanyol, Afrika Utara, Arab, Syria, Palestina, Irak, Persia, Afghanistan, India, Uzbekistan, dan Rusia. A. Ekspansi wilayah oleh kekhalifahan dinasti Umayyah. Pada masa pemerintahan dinasti Umayyah, para khalifah melakukan perluasan wilayah kekuasaan sehingga Islam mengalami kemajuan. Berikut wilayah-wilayah ekspansi kekuasaan oleh kekhalifahan dinasti Umayyah. 1. India. Pada tahun 663 Masehi, perluasan wilayah kekuasaan Islam ke India dimulai dari Khurasan atau Persia sampai ke wilayah Shitra dan daerah lembah Sungai Sind. Perluasan wilayah ke India selanjutnya dilakukan oleh Panglima Muhammad bin Qasim as-Saqaf. Ia dapat menaklukkan dan Baluchistan pada tahun 710 Masehi. Kedua, Afrika Utara. Muawiyah bin Abi Sufyan berupaya untuk menaklukkan wilayah Afrika Utara. Pada tahun 661 Masehi, ia menguasai Muawiyah bin Hudaij untuk melakukan ekspedisi militer ke Ifriqiya, Tunisia. Ekspansi ke Afrika Utara berikutnya dipimpin oleh Uqbah bin Nafi. Dengan kekuatan militer yang memadai, pasukan Islam berhasil menguasai Libya, Tunisia, dan Kartago.
Bangsa Romawi berhasil dikalahkan oleh pasukan Muslim. Mereka terusir hingga ke sebuah pulau kecil di Afrika Utara. Ketiga, Konstantinopel, Istanbul. Usaha penyerangan dan melakukan Konstantinopel dilakukan pada tahun 669 Masehi dan 679 Masehi. Pada penyerangan pertama, Panglima Perang Angkatan Laut, pada tahun 672 Masehi, pasukan Yazid berhasil menguasai Pulau Rhodesia. Sedangkan pada tahun 674 Masehi, mereka berhasil menaklukkan Pulau Kreta. Alasan untuk menyerang dan menaklukkan Konstantinopel yaitu sebagai berikut. A. Letak geografis Konstantinopel yang sangat strategis. B. Memiliki kekayaan yang berlimpah. C. Dapat melindungi dan membela umat Islam di wilayah tersebut dari kekejaman dan penindasan bangsa Romawi Timur. D. Dapat menghalau umat Islam dari pengaruh Kristen Ortodoks. Untuk Asia Tengah, ekspansi wilayah di Turkistan, Afghanistan dipimpin oleh Muawiyah bin Yazid. Peluasan wilayah kekuasaan Islam ini diarahkan ke wilayah timur sebagai Sungai Oxus dan wilayah Sind. Penyeberangan sudah dimulai di bawah pimpinan Qais bin Haytham yang menjadi gubernur di Khurasan. Pada tahun 705 Masehi, di bawah kepemimpinan Panglima Qutaibah Balkh, ibu kota Turkistan mampu ditaklukkan. Qutaibah melanjutkan penaklukan ke Bukhari. Pada tahun 710 Masehi, selama 2 tahun, Qutaibah berhasil menaklukkan dan menguasai wilayah timur lainnya. Dengan demikian, seluruh kota di Fargana dan perbatasan daratan Cina berada di bawah kekuasaan dinasti Umayyah. B. Perluasan wilayah dakwah Islam pada masa dinasti Umayyah. Pertama, Mesir. Penyebaran Islam di Mesir sudah dimulai sejak Khalifah Umar bin Khattab yang dipimpin oleh Amr bin As. Selanjutnya, pada masa dinasti Umayyah saat pemerintahan Hisham bin Abdul Malik 108 Hijriah atau 744 Masehi, penduduk Mesir banyak yang masuk Islam. Tercatat sebanyak 24.000 orang yang masuk Islam dalam satu waktu. Mereka yang setelah berakhirnya kekhalifahan Khulafaur Rasyidin, perkembangan dakwah pada dinasti Umayyah juga mengalami perkembangan hingga ke wilayah yang cukup jauh. Kedua, Afrika Utara. Dakwah di Afrika Utara, Al-Maghrib dilakukan di seluruh wilayah. Ketiga, Asia Tengah. Pada masa dinasti Umayyah, Irak menjadi negeri Islam yang membawai wilayah Persia dan menjadi titik tolak penyeberangan Islam Transoksiana dan Sind. Keempat, Cina. Pada awal abad ke-7 Masehi, ketika umat Islam masih dipimpin oleh Khalifah, perdagangan antara Persia dan Arab sangat penting bagi perkembangan perdagangan bangsa Cina. Pada masa dinasti Tang di Cina, 618 sampai 907 Masehi, kontak perdagangan dengan bangsa Arab pun telah berlangsung cukup lama. Selain perkembangan wilayah kekuasaan dan dakwah Islam, kekhalifahan dinasti Umayyah juga gencar membangun perkembangan peradaban. Di antara khalifah-khalifah tersebut adalah sebagai berikut. A. Muawiyah bin Abu Sufyan. Muawiyah bin Abu Sufyan adalah khalifah pertama dinasti Umayyah yang berhasil mengambil alih kekuasaan Islam dari Hasan bin Ali. B. Abdul Malik bin Marwan. Abdul Malik bin Marwan adalah khalifah dinasti Umayyah yang kelima. Ia adalah khalifah kedua yang bukan berasal dari keturunan Bani Umayyah setelah Marwan bin Hakam. Kekuasaan dinasti Umayyah membawa dampak positif bagi peradaban Islam. Berikut usaha-usaha Khalifah Abdul Malik bin Marwan dalam membangun peradaban Islam. 1. Menjadikan bahasa Arab sebagai bahasa resmi negara. 2. Penggantian mata uang. 3. Membentuk Mahkamah Agung. 4. Mendirikan bangunan penting. C. Walid bin Abdul Malik. Sejarah peradaban Islam yang telah diukir oleh dinasti Umayyah terlihat dengan jelas pada masa pemerintahan Walid bin Abdul Malik. Khalifah Walid bin Abdul Malik menitik beratkan pada perbaikan dalam negeri dan perluasan Islam ke luar negeri, yaitu sebagai berikut. 1. Kebijakan dalam negeri. 2. Kebijakan luar negeri. D. Umar bin Abdul Aziz. Umar bin Abdul Aziz tidak lama memangku jabatan khalifah, tetapi ia berhasil membangun peradaban Islam yang cukup gemilang. Di antara usahanya itu adalah sebagai berikut. 1. Menghapus kelas-kelas sosial antara Muslim Arab dan Mawali atau Muslim non-Arab. 2. Mengembalikan uang pensiun anak-anak yatim para pejuang Islam. 3. Menghidupkan kerukunan dan toleransi beragama. 4. Mengurangi beban pajak atas penganut Kristen Najran dari 2.000 keping menjadi 200 keping. 5. Melarang pembelian tanah non-muslim kepada umat Islam. 6. Mewajibkan pembayaran kharaj atau pajak tanah dan pertanian kepada umat Islam dan jizyah atau pajak jiwa kepada non-muslim yang hidup di bawah kekuasaan dinasti Umayyah. E. Hisham bin Abdul Malik. Selama masa pemerintahannya, Hisham bin Abdul Malik disibukkan untuk mengatasi konflik dan perselisihan. Masa kejayaan dinasti Umayyah di Damaskus. 1. Perkembangan pendidikan dan ilmu pengetahuan pada masa dinasti Umayyah. Dinasti Umayyah merupakan kemajuan dalam berbagai bidang yang telah dicapai oleh kekuasaan Khulafaur Rasyidin. A. Tempat pendidikan pada masa dinasti Umayyah. 1. Kutab. Kutab adalah tempat belajar menulis. Di kutab inilah anak-anak usia 5-12 tahun mulai belajar menulis, membaca, dan menghafal Al-Quran. 2. Masjid.
Pelajaran yang diajarkan tentang ilmu agama meliputi Al-Quran, tafsir, hadis, dan fikih. Selain itu, diajarkan pula ilmu pengetahuan umum dan kesusastraan. 3. Pendidikan istana. Pendidikan istana diselenggarakan dan diperuntukkan untuk anak-anak keturunan khalifah dan para pejabat pemerintah. Pendidikan istana mempelajari kecakapan memegang kendali pemerintahan. 4. Balai pertemuan. Balai pertemuan yang disiapkan oleh khalifah dihiasi dengan hiasan yang indah, hanya diperuntukkan bagi sastrawan dan ulama terkemuka. B. Perkembangan ilmu pada masa dinasti Umayyah. Pertama, ilmu Al-Quran. Di masa pemerintahan Abu Bakar, Al-Quran yang ditulis pada masa Rasulullah SAW himpun menjadi sebuah himpunan lembaran. Di masa Utsman bin Affan, lembaran Al-Quran dibukukan. Kedua, ilmu hadis. Adapun muhadisin yang termasyhur pada masa dinasti Umayyah diantaranya sebagai berikut. A. Abu Bakar Muhammad bin Muslim. B. Ibnu Abi Malikah. C. Al-Auza Abdurrahman bin Amir. D. Hasan Basri. E. Abu Amin Syurahbil. Ketiga, ilmu tafsir. Orang Islam yang pertama dan ahli dalam menafsirkan Al-Quran adalah sahabat Rasulullah SAW yang bernama Ibnu Abbas. 4. Ilmu fikih. Ahli fikih yang terkenal diantaranya adalah Sa'ud bin Musi, Abu Bakar bin Abdurrahman, Qasim Ubaidillah, Urwah, dan Khorijah. Kelima, ilmu nahwu atau bahasa. Pada masa dinasti Umayyah, bahasa Arab mengalami perkembangan ke arah yang lebih maju. Hal ini disebabkan karena banyaknya orang-orang Islam yang bukan bangsa Arab mempelajari bahasa Arab agar mereka dapat memahami Al-Quran dan hadis. Selain itu, bahasa Arab juga digunakan untuk dapat berkomunikasi dan dapat memahami administrasi negara. Keenam, ilmu tarik atau sejarah. Hal ini disebabkan karena para khalifah dinasti Umayyah menyukai cerita-cerita tentang sejarah bangsa Arab dan bangsa bukan Arab, para pemimpinnya, para pahlawan, para raja, dan cara mereka dalam memimpin negara. Ketujuh, ilmu geografi atau bumi. A. Untuk menunaikan ibadah haji ke kota suci Mekah bagi umat Islam yang bertempat tinggal jauh dari kota Mekah seperti India, Afghanistan, dan Andalusia. 8. Ilmu kimia, kedokteran, dan perbintangan. Pada masa dinasti Umayyah telah dirintis usaha menyalin, menerjemahkan, dan menyempurnakan ilmu kimia, ilmu kedokteran, serta ilmu perbintangan ke dalam bahasa Arab. Orang pertama yang merintis usaha tersebut ialah Khalid bin Yazid bin Muayyah. 2. Perkembangan peradaban atau kebudayaan pada masa dinasti Umayyah. A. Kesenian. 1. Qiraat. Adapun ahli dalam membaca Al-Quran, qurra, yang menjadi pelopor qiraat di antaranya adalah A. Abdullah bin Kasir, B. Hashim bin Abu Najud, C. Abdullah bin Amir al-Yahsubi, D. Ali bin Hamzah Abul Hasan al-Kisai, F. Abu Amir bin al-Ala, K. Nafi bin Nuaim. 2. Kasidah. Kasidah merupakan salah satu dari seni sastra Arab yang berbentuk puisi atau sajak dan bisa juga lirik yang dinyanyikan disertai dengan iringan alat-alat musik rebana. 3. Seni ukir. Banyak ayat Al-Quran, hadis, syair, dan kata-kata mutiara yang diukir dengan indah di dinding-dinding masjid, tembok istana, dan gedung megah. B. Arsitektur. Arsitektur atau seni bangunan yang terdapat pada masa bangun istana yang megah dan gedung-gedung milik pemerintah atau pribadi yang indah-indah. 3. Ilmuwan Muslim masa dinasti Umayyah. A. Bidang ilmu tafsir. 1. Ibnu bin Abdul Muthalib. 2. Ibnu Mas'ud. 3. Mijahid bin Jabir. B. Bidang ilmu hadis. 1. Ibnu bin Abdul Muthalib. 2. Ibnu Mas'ud. 3. Mijahid bin Jabir. C. Bidang ilmu fikih. 1. Imam Hanafi dan Imam Malik. D. Bidang ilmu tasawuf. 1. Hasan al-Basri dan 2. Rabi'ah al-Adawiyah. Runtuhnya kekuasaan dinasti Umayyah di Damaskus. Satu faktor internal penyebab runtuhnya dinasti Umayyah di Damaskus. A. Pengangkatan putra mahkota lebih dari satu orang. Fakta sejarah menunjukkan bahwa pengangkatan putra mahkota yang lebih dahulu ditetapkan sebagai pengganti adalah putranya sendiri, dengan menggeser atau menghapus kedudukan putra mahkota yang telah ditetapkan khalifah sebelumnya. B. Fanatisme kesukuan. Pertama, menghendaki Khalid bin Yazid bin Muawiyah yang masih belia menjadi khalifah. Kedua, menghendaki Marwan bin Hakam, sepupu Muawiyah II, sebagai khalifah. Pada akhirnya mereka sepakat dalam pertemuan yang berlangsung pada tahun 64 Hijriah di Al-Jabiyah dengan membayat Marwan bin Hakam sebagai khalifah. C. Fanatisme Muslim Arab terhadap Mawali. Akibat dari fanatisme ini adalah terjadinya pemberontakan yang dilakukan kaum Mawali terhadap dinasti Umayyah. Hal ini bersamaan dengan gerakan anti dinasti Umayyah yang dilancarkan oleh Bani Abbas. Kemudian Bani Abbas mendapatkan dukungan dan bantuan dari Mawali. D. Melemahnya kekhalifahan dinasti Umayyah. Kelemahan khalifah merupakan salah satu faktor yang menyebabkan keruntuhan dinasti Umayyah. E. Gerakan oposisi terhadap dinasti Umayyah. Munculnya gerakan oposisi pada masa pemerintahan Yazid bin Muawiyah menyebabkan sejumlah tokoh terkemuka di Madinah tidak mau menyatakan bayat kepada Yazid bin Muawiyah.
Adapun Husain bin Ali dan Abdullah bin Zubair melakukan baiat kepadanya. Satu, gerakan kaum Syiah. Istilah Syiah ini sering digunakan untuk menyebut kelompok yang mendukung Ali bin Abi Thalib dan keluarganya. Dua, gerakan kaum Khawarij. Nama Khawarij dikenal dalam sejarah Islam setelah peristiwa tahkim arbitrase antara kubu Ali bin Abi Thalib dan Muawiyah bin Sufyan dalam perang Siffin. 3. Gerakan Mawali. Gerakan Muhtar As-Saqafi mendapat banyak pengikut dari kalangan Mawali yang berasal dari Persia dan Armenia. Sementara itu, Abdullah bin Zubair wafat 692 Masehi membina gerakan oposisinya di Mekah setelah ia menolak baiat kepada Yazid bin Muawiyah. Ibnu Zubair mendeklarasikan diri sebagai khalifah setelah Husain bin Ali meninggal dunia. 2. Revolusi Bani Abbas. Revolusi Bani Abbas terhadap dinasti Umayyah merupakan gerakan yang berbahaya yang dapat menyebabkan keruntuhan dinasti Umayyah. Revolusi ini telah dirancang dengan matang dan berkesinambungan. Revolusi Bani Abbas ini dibagi menjadi 3 bagian, yaitu fase propaganda atau kampanye Bani Abbas, gerakan rahasia, dan deklarasi revolusi penumpasan terhadap dinasti Umayyah. A. Propaganda Bani Abbas. Muhammad bin Ali bin Abdullah bin Abbas terbukti mempunyai kemampuan luar biasa untuk mengatur gerakannya. Ia memerintahkan anak buahnya supaya mempropagandakan rasa senang kepada keluarga Rasulullah SAW dan semua orang agar mendukungnya. Ia sengaja tidak menggunakan nama keluarga Al-Abbas supaya pergerakannya tidak mengalami perpecahan. Kampanye anti dinasti Umayyah itu diarahkan ke Khurasan dengan pertimbangan mayoritas penduduknya tidak senang terhadap dinasti Umayyah. Khurasan adalah dasar gerakan propaganda Bani Abbas, sementara Hufah menjadi penghubung antara Haminah, kediaman pemimpin gerakan, dan Khurasan sebagai medan gerakan itu dilancarkan. Gerakan rahasia. Gerakan rahasia merupakan kelanjutan dari kampanye Bani Abbas. Gerakan ini berkedok sebagai pedagang. Misi mereka adalah mengagitasi atau menghasut masyarakat untuk menentang pemerintahan dinasti Umayyah. Mereka berhasil menciptakan opini umum di masyarakat agar menentang dinasti Umayyah dan mendukung berdirinya negara Ahlul Bait. C. Deklarasi revolusi dan pelengseran dinasti Umayyah. Revolusi Bani Abbas diawali dengan sebuah deklarasi yang menyatakan gerakan bersenjata untuk menentang dinasti Umayyah. Deklarasi itu dipimpin oleh Ibrahim Muhammad bin Ali yang mempunyai kemampuan memimpin, merancang strategi, berpolitik, dan berpandangan jauh ke depan. Hal itu dapat dilihat ketika ia menyerahkan tongkat memando propaganda kepada Abu Muslim Al-Khurasani atau orang Khurasan asli yang mampu mengantarkan revolusi pada kesuksesan.